Senyuman Shang jelek dan dipaksakan, tapi itu juga mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Setiap orang memiliki jalur bela diri masing-masing. Selama kamu menemukan jalan milikmu, kamu dapat mencapai gerbang terakhir. Dia sedikit terkejut melihat Kaisar Muda Helian yang masih berjuang di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memasuki gerbangnya sendiri. Itu sebabnya dia selalu jauh dari kesuksesan. Qing kecil selamat karena akhirnya berhasil mencapai alam Jiutian. Suara yang dalam terdengar. Penguasa tikus muncul dan berkata, "Saya harap Anda dapat membantu saya menyelamatkan 5 penguasa tikus." Sejak dia melarikan diri dari ruang tertutup, Raja Tikus telah bersembunyi di pohon ilahi. Memulihkan kekuatannya sambil mengawasi pergerakan wilayah tersebut. Dia siap bertindak kapan saja. Sekarang Qing kecil tiba-tiba berhasil menerobos. Dia segera muncul dan memohon. Qing kecil juga terkejut dengan kemajuannya yang tiba-tiba, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelamatkan penguasa tikus. Namun, tubuh utama saya rusak dan tidak lagi dapat menyediakan spirit Qi yang cukup untuk diserap oleh keturunan Anda. Saya khawatir hari-hari Anda di dataran iblis tidak akan senyaman sebelumnya." Penguasa tikus sangat gembira. "Terima kasih, saya akan memikirkan caranya sendiri di masa depan." Qing kecil mengangguk. "Tapi sebelum aku membantumu, aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu." Dia dengan ringan meninggalkan dahan dan melayang di udara. Dia membentuk beberapa segel dengan tangannya dan mulai menampilkan serangkaian teknik yang sangat indah. Dia terus-menerus memasukkannya ke dalam tubuh utama pohon dewa sambil menggumamkan sesuatu. Di bawah pengaruhnya, tubuh utama pohon dewa sepertinya membakar seluruh esensi kehidupannya. Tiba-tiba, ia meletus dengan kekuatan yang dahsyat dan berkembang pesat. Seluruh langit langsung tertembus oleh kekuatan dahsyat, dan langit yang semula cerah langsung tenggelam dalam kegelapan. Seolah-olah langit malam diselimuti kegelapan. Bima sakti mengalir dan bintang berkelap-kelip. Semua orang terkejut. Mereka tiba-tiba melihat ke langit dan menemukan bahwa mereka sebenarnya sangat dekat dengan langit malam. Seolah-olah bintang dan bulan berada tepat di samping mereka. Yu dan Wing berhenti menjarah pohon dewa dan dengan cepat mendarat di samping Shang, menatap ke langit dengan kaget. Shang bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini jalan menuju tanah sunyi kuno? Rumornya, pohon cemara abadi adalah tempat yang paling dekat dengan bintang di negeri tak berbatas. Tampaknya itu benar, namun pembukaan Stariski Road itu benar. Membuka jalan langit berbintang akan menghabiskan sejumlah besar Qi mendalamku. Selama bertahun-tahun, toko ini telah dibuka sebanyak 11 kali. Setiap kali itu dibuka paksa oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Hanya saja kali ini aku membukanya sendiri karena aku berhutang nyawa padanya. Tatapan Qing kecil tertuju pada Li Yun Xiao. Dia berkata dengan suara keras, "Li Yun Xiao, sekarang aku akan membalas budi padamu. Saya sudah membuka jalur langit berbintang ini untuk Anda. Cepatlah, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lama." Di bawah, Li Yun Xiao menutup telinga. Dia tidak hanya menutup mata terhadap kata-kata Little Qing, seolah-olah dia tidak menyadari langit menjadi gelap dan tirai. Malam turun, tubuh Li Yun Xiao sedikit gemetar, karena akhirnya dia melihat sosok yang dikenalnya. Di bawah penindasan Chen Chuanju, Raja Muda. Haolian telah melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mengatur pernapasan atau berpikir, dia bisa merasakan angin dari pukulan itu sepertinya telah memahami sesuatu. Setiap pukulan menjadi lebih halus dan kuat, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya terus meningkat. Setelah beberapa pukulan, Chen Chuanju terlempar. Niat bela diri mulai muncul di sekelilingnya. Dia sebenarnya akan menerobos. Tidak baik. Dua suara berteriak pada saat bersamaan. Selain Chen Chuanju,
Orang lainnya adalah Feng Yi. Dia tidak peduli. Cincin penjinak binatang 5 elemen langsung menekan Raja Muda Haolian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, lawannya akan mampu menembus tekanan dan langsung maju ke alam Kaisar Wu. Ledakan cincin penjinak binatang 5 elemen menghantam seberkas cahaya di sekitar Raja Muda Haolian. Tapi itu diblokir dan tidak bisa ditekan. Raja Muda Haolian juga memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia melihat kekuatan di sekelilingnya dengan ekstasi. Inilah konsep Jiu Tian. Isinya adalah aturan dunia dan kekuatan Kaisar Qi Jiu Tian. Perlahan-lahan mengembun di sekelilingnya dan terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Cepat dan serang. Jika dia menyelesaikan fusi konsep, dia akan langsung menerobos ke alam Kaisar Wu. Kalau begitu, kita semua akan tamat. Feng Yi meraung, ngeri, membangunkan Chen Chuanju yang tertegun. Chen Chuanju buru-buru mengangkat pedangnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Dua kekuatan tirani yang tak tertandingi terus-menerus membombardir penghalang yang dibentuk oleh konsep Jiu Tian. Raja Muda Haolian menggerutkan kening. Meskipun penghalang itu terus-menerus bergetar, tampaknya ia mampu menahannya. Terlebih lagi, konsep Jiu Tian terus mengalir ke dalam tubuhnya menyebabkan niat bela dirinya melangkah ke dunia yang benar-benar baru ini. Apakah dia benar-benar akan menerobos? Chen Chuanju memperlihatkan ekspresi kebencian yang luar biasa. Dia dengan susah payah mengejarnya sampai ke sini, tapi dalam kondisi seperti ini, dia benar-benar bisa menerobos. Adapun dirinya sendiri, dia telah terjebak di puncak alam Martial Sen selama bertahun-tahun, namun dia belum memahami apapun. Perbedaan semacam ini menyebabkan tubuhnya terbakar rasa cemburu. Merusak. Tiba-tiba, suara yang hampir tak terdengar. Mereka bertiga merasakan hati mereka bergetar dan mereka membuka mata dengan takjub. Tapi, mereka berada dalam 3 suasana hati yang sangat berbeda. Mereka tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, tapi itu seperti pukulan terakhir yang merusak keseimbangan. Itu dengan lembut jatuh pada penghalang yang dibentuk oleh konsep Jiu Tian. Dengan suara kaca, penghalang itu benar-benar pecah. Ini pupil mata Raja Muda Haolian menyusut dan jantungnya bergetar hebat. Pada saat penghalang itu pecah, dia bisa merasakan niat bela diri Jiu Tian di dalam tubuhnya mulai memudar. Selain itu, bukan hanya niat bela dirinya yang hilang, tetapi juga kekuatan dan energi. Esensinya, bahkan tubuh fananya mulai runtuh secara bertahap saat konsepnya menghilang. Adikmu, bukankah itu baru saja menerobos ke alam Kaisar Wu? Mengapa itu menarik begitu banyak kebencian? Dia dengan getir menertawakan dirinya sendiri. Ranah Jiu Tian adalah rintangan terakhir dalam seni bela diri. Jika dia berhasil, dia akan menjadi seorang kaisar. Jika gagal, dia akan menjadi bandit. Jika dia gagal, dia tidak hanya akan kembali ke puncak alam Martial Sen, tetapi dia juga akan mati. Dan dalam situasi ini, Chen Chuanju dan Feng Wu tidak akan pernah melepaskannya. Demikian pula, jika dia berhasil menerobos, dia juga tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi. Tapi sekarang, semua konsep Jiu Tian yang kental mulai runtuh. Inci demi inci, mereka melayang ke dalam kehampaan yang tak berujung dan tidak diketahui. Wajah Raja Muda Haolian memancarkan sedikit rasa kesepian. Dia menatap jalan seni bela diri tak berujung di depannya. Matanya dipenuhi gairah dan rasa sakit. Pada akhirnya saya terjebak di ambang batas ini. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas panjang. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tuan, saudara-saudara magang, saya akan pergi dulu." Pada saat ini, tubuhnya mulai menghilang seiring dengan niat bela diri. Matanya perlahan menjadi tidak fokus. Dalam keadaan kesurupan, matanya menjadi sedikit kabur. Sosok putih menukik turun dari langit, menyebabkan dia sedikit terkejut. Sosok ini tumpang tindih dengan sosok kuat di benaknya. Saat ini, dia tiba-tiba menjadi sangat tenang. Pikirannya seakan kembali ke 50 tahun yang lalu, ke hutan bunga plum di kaki puncak Lingxiao. Ada beberapa titik bunga plum. Seorang remaja berusia 11 atau 12 tahun dengan pakaian hijau melangkah di salju, berlatih tinju fajra paling dasar berulang kali.
Setiap kali pemuda itu melayangkan pukulan, bunga plum akan melayang ke bawah. Di bawah niatnya, bunga itu akan mekar dan layu, berubah menjadi salju merah muda. Sana sembilan pukulan, Sarah Shumliba Shumana pukulan. Fiuh, pemuda itu menarik napas dalam-dalam, menyeka keringat di dahinya, dan berbaring di atas salju. Anehnya, begitu ia terjatuh, salju putih di sekitarnya langsung mencair, dan segala sesuatu dalam radius 10 meter menjadi kering. Tuan, kapan Anda akan mengajari saya teknik seni bela diri yang kedua? Dua siluet tiba-tiba muncul di samping pemuda itu. Dia dengan gembira melompat dan berlari ke depan pria paruh baya itu, memohon belas kasihan. Dengan bakat bodohmu, kamu seharusnya puas jika bisa mempelajari tinju fajra seumur hidup ini. Pemuda yang sedikit lebih tua di samping pria paruh baya itu mencibir. Kamu telah berlatih selama 3 tahun, dan kamu bahkan belum mencapai level martial leluhur. Guru tidak punya waktu untuk mengajari sampah seperti Anda. Pemuda itu menjadi marah, mengangkat tinjunya, dan bergegas mendekat, berteriak, Jun Ruyun, aku ingin berduel denganmu. Jun Ruyun tertawa dengan nada menghina. Duel? Anda? Saat kamu bisa menahan salah satu gerakanku, maka kita bisa membicarakan duel. Hehe, kamu harus meluangkan waktu untuk melatih tinju fajramu yang menjanjikan. Haha. Pemuda itu bergegas dengan marah, namun dengan lembut dihentikan oleh pria paruh baya yang tersenyum. Jun Ruyun benar, kamu harusnya puas jika kamu bisa mempelajari tinju fajra dalam hidup ini. Wajah pemuda itu pucat, dan dia berkata dengan sedih. Bahkan guru berkata demikian, tampaknya bakat saya sangat buruk. Guru, apakah saya benar-benar memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri? Pria paruh baya itu membungkuk, menggulurkan telapak tangannya yang lebar, dan menepuk lembut rambut pemuda itu sambil tersenyum. Apakah kamu suka berlatih seni bela diri? Apakah aku? Mata pemuda itu terbuka lebar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun berlatih seperti ini setiap hari, hari demi hari, tahun demi tahun, sangatlah membosankan dan melelahkan. Tapi, saya sangat menyukainya. Saya sangat menyukai perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini. Setiap kali saya memukul, saya merasa dunia ini milik saya. Dan di bawah kekuatan tinju saya adalah penguasa segalanya. Tuan, saya mohon, bawa saya ke ujung jalur perang yang tak ada habisnya. Pemuda itu berlutut dan 2 garis air mata jatuh di salju, membentuk butiran es sebening kristal. Cih! Jun Ruyun menunjukkan ekspresi menghina dan menoleh ke samping. Pria paruh baya itu tersenyum ringan. Kaisar muda, saya tidak tahu apakah Anda memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Namun saya tahu bahwa Anda memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain. Dan itu adalah ketekunan yang tak tergoyahkan, keberanian untuk maju, dan hati seorang pejuang yang benar-benar kuat. Pemuda itu berhenti menangis, dan matanya membelalak. Benarkah? Lalu kapan guru bisa mengajari saya seni bela diri yang kedua? Mata pria paruh baya itu berbinar, dan dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum, memandangi kubah biru surga yang tak berujung, dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika tubuh dan namamu binasa, sungai dan sungai mengalir selamanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.